Tribuners, kita balik lagi di acara Smart Gang. Seperti biasa, kita telah menghadirkan narasumber yang pastinya anak muda, keren, berprestasi, yang siap membagikan kisah inspiratifnya kepada kita semua. Bersama aku Ica dan aku Joy. Senang sekali Tribuners, hari ini kita kedatangan laki-laki gitu ya, Ica ya. Biasanya perempuan, cewek-cewek terus gitu. Nah, telah hadir bersama kita di sini grand finalist The New Element of the Year 2023. Ada Diki Pardosi. Halo Diki. Hai guys. Boleh disapa Tribunersnya? Hai. Halo Tribuners. Hai Tribuners. Hai Tribuners. Gitu ya. Nah, jadi Joy, Diki ini selain dia merupakan finalisnya Elmen, dia merupakan aktor juga nih. Nah, kira-kira udah main film apa aja dan karyanya apa aja, prestasinya apa aja bakal kita bahas di sini. Tapi sebelum itu ada video nih Tribuners. Kita tonton dulu video yang berikut ini. Nah, itu dia Tribuners, video cuplikan sekelumit olahraganya Diki ya. Keren kali ya. Badannya juga atletis ya. Diki ini ada basic apakah? Olahraga sebelumnya? Iya, aku dulunya tuh atlet. Sampai sekarang masih atlet sih. Atlet apa? Aku atlet Muay Thai. Sekarang itu aku masuk di Muay Thai profesional. Oke, siap melindungi Tribuners. Siap. Nah, jadi Bang Diki, kalau boleh tahu abang ini dari mana? Domisili dari mana? Nama kampung itu Parsuburan. Parsuburan. Horas. Nah, kemarin aku cek udah ada di peta. Dulu belum ada. Oh, belum ada. Itu di daerah mana, Diki? Itu di daerah Tuba Samosir. Oh. Dekat Balige itu kayak 1,5 jam lah ke kampungku. Oh, 1,5 jam lagi ke dalam. Iya, betul. Keren sih, jadi udah ada di peta. Jadi ini putra daerah Iya, Parsuburan. Parsuburan. Oke, Bang Diki, selama abang ini kan udah keren nih, Thank you. Udah jadi atlet, udah jadi aktor, terus dia udah Grand terjun finalist lagi ke dunia pageant. Boleh dong diceritain gimana keseharian abang ya dari kampung lah, dari desa bisa menjadi sebersinar ini. Keseharian abang di sana gimana? Belum bersinar. Udah. Mukanya bersinar. Oke, jadi aku kan dari kampung kan sebenarnya, yang notabene orang mikir nggak akan bisa jadi siapa-siapa. Terus bahkan orang tua pun mungkin dia bilang udah jadi PNS aja gitu kan. Orang Batak itu. Batak itu kan, paling Medan kan. Tempat ya. Tapi memang nggak bisa dipungkiri PNS itu aman aja gitu kan. Dan orang tua nggak mau kita gimana-gimana. Tapi aku punya pemikiran yang beda. Aku pengen jadi sesuatu yang lebih dari orang pikirin gitu. Nah, pas aku bilang sama mama dulu, Ma, aku pengen jadi aktor ya gitu. Mama tuh ketawa, seolah-olah nggak percaya. Terus teman-teman juga nggak percaya ya, satu kampung nggak ada yang percaya, sampai aku merantau dan aku buktiin aku bisa jadi aktor gitu. Tapi kayak sering berjalannya waktu, memang pas ini aku coba di SMA ya. Di SMA itu kan aku suka berkelahi ya. Dulu. Suka berantem? Suka. Kayak senang aja gitu. Ada Tribuners. Adegan ini tidak untuk ditiru. Berantem itu memang karena konflik atau apa nih? Memang ada konfliknya, tapi memang ya biasa lah, orang Medan tuh emosinya agak gimana-gimana gitu kan. Suka berantem sampai memang guru BK ngingatin, daripada berantem terus, gak ada hal yang positif, coba jadi atlet aja gitu. Keren nih. Saat itu aku jadi atlet Wushu Sanda di kampung. Aku coba, ternyata aku nyaman. Nah, aku gelutin lah sampai sekarang gitu. Bang Diki kemarin SMA-nya di Balige. Oh, di Balige ya, belum ke Medan. Belum. Nah, sejak kapan kan nih abang udah pamitan nih sama orang tua, udah mengutarakan lah ibaratnya pengen jadi ini nih. Sejak kapan menseriuskan niat itu? Sejak aku mau merantau. Jadi kan karena di kampung itu kan punya stigma kayak kita itu orang kampung, kita nggak bisa jadi siapa-siapa, kita nggak punya privilege gitu kan. Dan kita juga nggak orang kaya gitu. Dan aku bilang sama mama, aku nggak butuh mama harus support dengan uang gitu. Aku cuma butuh mama support doa aja. Tuhan akan kasih jalan kayak apapun lah gitu. Dan ternyata ya ketika aku bilang
Tuhan aku pengen jadi aktor, Tuhan kasih jalan apa aja gitu. Tahun berapa itu Bang? Aku SMA tahun 2016 kayaknya. Itu udah mulai coba-coba ke dunia aktor atau belum? Udah aku nyoba ikut teater waktu itu SMA. Teater di Bali G, di Bali G. sekolah. Tapi kenapa harus aktor, Bang? Sorry, Cak, aku potong. Ya, apa tadi Bang Cak? Di sekolah teaternya. sekolah. Ekskul gitu berarti. Enggak, malah di luar. Oh, di luar sekolah? Iya, iya, iya. Kegiatan gitu ya. Yes, terus kenapa jadi aktor gitu? Jadi ini unik sih. Biasalah kita orang Batak ini kan, kalau nggak ke tua, berjuji gitu-gitulah kan bapak kita kan. Nah bapakku tuh dulu pemabuk. Oke. Jadi aku ketemu bapak itu jarang kali kan. Sampai sekali aku ketemu bapak, tuh dia cuma nonton TV. Oke. Dan itu aku bisa lihat bapak senyum kan. Aku bilang sama mama, ih kok enak kali ya sama bapak ini senyum gitu kan. Aku bilang sama mama lah, mak nanti aku pengen jadi aktor ya mas, supaya bapak ini bisa nonton aku gitu. Aduh, merinding gue. Nah iya Kayak gitu ya awalnya ya? Itu awalnya, dan aku coba-coba lah kayak nyari komunitas-komunitas teater tadi kan. Tapi ya balik lagi Tuhan berkata lain, mungkin bapak nonton di atas sana. Oke, itu It's okay. cita-cita. Bang Diki. Bang Diki kan udah jadi aktor, udah tercapai Oke. lah satu impiannya. Udah main film, Kak. Kalau film aku belum, doain semoga ya. Tadinya akan ada, tapi ya karena aku ikut audisi, jadi aku undur dulu gitu kan. Tapi yang udah itu web series namanya Web series, apa tuh judulnya? Hai Ustadz Agam, itu ada di Genflix teman-teman. Terus kayak short movie di situ juga, aku lupa judulnya. Terus kayak FTV Plus dulu Anak Jalanan Movie Anak Jalanan Movie, Iya. itu tayang di? di RCTI Plus dulu. Oke, ya. Dan itu yang main juga Bang Tengku Teji yang dari Medan dulu. Tahu. Nah, terus yang paling banyak itu di iklan sih. Iklan. Oh, udah ada iklan Abang juga. Keren nih. Bang Udah jadi Diki, bintang iklan ternyata. Iya. Amin lah. kita dekat aktor lah, Cak. Oh, itu. Kita satu frame sama. Berarti yang memotivasi Abang tadi itu orang tua ya? Orang tua lebih tepatnya. Wah, keren nih Bang Diki. Nah, saat ini Bang Diki sedang sibuk apa nih kegiatannya? Di bulan ini atau bagaimana nih? Bulan ini deh, kita ceritain bulan ini deh. Oh, beda bulan, beda kesibukan berarti sih, Bang. Tapi nih, Beda Juni dong. masih tanggal 9. 11, Cak. 11. Oh iya. Tanggal 11. Gimana? Bulan lalu lah. Bulan lalu. Aku bulan lalu itu masih tetap sama sih sama sekarang. Kayak persiapan untuk audisi ini kan, audisi Elmen sekarang. Gitu. Jadi aku ikut audisi Elmen, ya aku pikir ada banyak yang perlu aku persiapkan dan yang aku lakuin. Kayak ya bikin event, terus kayak menginspirasi teman-teman bagaimana sih untuk menjalankan pola hidup sehat. Event apa aja yang udah pernah dibuat? Yang baru kemarin itu event Sport Day, terus kayak talk show tentang bagaimana sih memulai pola hidup sehat di tengah-tengah kesibukan kita. Gitu. Itu Bang Diki sebagai pemateri. Pemateri, dibantu Oke. sama Elmen sendiri. Nah, antara atlet dan aktor, mana yang lebih duluan Abang geluti? Atlet pastinya. Atlet Muay Thai ya? Atlet Muay Thai. Itu awal mula latihannya gimana Bang? Awal mulai latihan yang tadi aku bilang Di kampung. Di Bali G ya? Iya, jadi guruku ngasih tahu, udah jadi prestasi aja, siapa tahu jadi polisi gitu kan. Siapa tahu jadi abdi negara gitu, karena ada sertifikat prestasi gitu. Tapi at the end, aku memilih hal yang memang aku inginkan gitu. Aktor ini. Aktor ini. Keren sih gurunya itu, Bang. Iya, makanya aku pengen pulang, pengen ngucapin terima kasih. Iya. Karena dia melihat sesuatu itu dari sisi yang berbeda. Yes. Ini benar. anak hobi berantem. Bukan berarti dia nakal Iya. nih. Coba kita tes. Pasti ada hal lain lah. Boleh dong Bang dikasih tahu ke Tribuners prestasi Abang udah apa aja nih? Mungkin yang aku banggain aja kali ya. boleh. Jadi yang aku banggain sebenarnya karena aku tahu perjuangannya. Pertama itu tahun 2017 juara nasional Jet Kundo. Terus tahun 2019 itu juara nasional Muay Thai. Terus tahun 2022 kemarin itu juara Muay Thai profesional. Muay Thai profesional, berarti di bidang Muay Thai ya ini? Aku pengen fokus di Muay Thai sekarang. Oke. Oke Bang, ini kan Abang udah jadi grand finalis Ya. Elmen ya 2023. Udah sejauh mana persiapan Abang? Tahap-tahap yang udah disiapkan karena finalnya bulan Juli ya Bang? Bulan Juli. Itu nggak Bulan terasa Juli. sih. Iya, karena ini udah bulan Juni, Juni, udah bener. 1 bulan lagi deh. Sejauh mana, udah berapa persen gitu? Kalau persen kayaknya aku bisa bilang 80%. Wah, Karena udah kan mateng ya? Lumayan amin, mateng. amin. Karena kan di situ kan ada penilaian-penilaian yang memang kita harus perhatikan kan, kayak public speaking, terus kayak penampilan, terus kayak
ilmu pengetahuan kita tentang olahraga, tentang nutrisi segala macam, dan aku persiapin itu sih sampai sekarang. Oh, berarti udah sejauh itu persiapan Abang ya untuk mengikuti elemen ini. Bang, yang ngikut jadi finalis elemen ini ada berapa sih? Setauku setauku dulu itu 2.000 orang se Indonesia. 2.000 orang? Iya. Itu semua dimulai dari tahun 2023? Iya, 2023. Jadi 2.000 orang. Pertama itu kan daftar online, itu tahun 2022. Desember kayaknya kalau nggak salah ingat. Terus di-cut jadi 200 seingatku. Habis itu di 40 jadi semifinal, dan sekarang di grand final 16 orang. Berarti nanti ini Bang Diki berhadapan dengan 15 orang lain peserta Yes. gitu ya, dari berbagai daerah se-Indonesia. Yes, betul. Untuk dari Sumatera Utara berarti cuma Bang Diki? Cuman aku kebetulan. Oke. Wah, keren nih. Dari Sumatera Utara satu-satunya ya perwakilan untuk ke nasional. Nasional nantinya. Amin. Nah, Bang Diki ini kan atlet dan dia sekarang lagi mengikuti ajang Elmen gitu ya. Iya, Pasti iya. berkaitan dengan olahraga ya tentunya. Nah, boleh Abang ceritain ke Tribuners apa aja sih olahraga yang biasa Abang lakukan sehari-hari? Olahraga yang pasti aku lakuin itu Muay Thai. Jadi ada namanya shadow box. Jadi shadow box itu kayak kita ngelakuin gerakan ringan seperti teknik-teknik Muay Thai. Misalkan jab, strike, elbow, knee. Itu yang wajib aku lakuin setiap hari. Jadi ketika aku bangun, peregangan udah aku lakuin pasti itu. Oh, oke. Kalau kayak lari gitu tetap. Lari juga tetap, tapi ada time-nya, ada waktunya. Oke. Ini kan Bang namanya Grand Finalist The New Aman Element. of the year. Itu beda sama event-event elemen yang sebelumnya. Beda. Bedanya apa, Bang? Waktu dia Loti, namanya dulu Loti, itu masih di fokus pigeon. Jadi male pigeon gitu kan. Model cowok gitu. Nah, sekarang itu dia lebih fokus ke health influencer-nya. Jadi dia mencari siapa yang bisa menginspirasi masyarakat kita untuk hidup sehat. Berarti kayak harus jago public speaking juga, Iya. harus olahraga juga gitu Bener ya, banget. harus pinter juga. Wah, aku Oke. lagi belajar kan, tahu sendiri orang Medan itu ngomong cepat banget kan. Iya. Cepat kali ngomong. Tertampar. Nah, tapi di tengah semua kesibukan pasti adalah kesulitan yang Abang alami. Apa aja kesulitan yang Abang alami? Nah, kesulitan aku alami paling besar sebenarnya itu public speaking. Public speaking. Iya, karena kan yang tadi aku bilang aku ngomong juga cepat, terus kayak aku juga cadel kan, jadi kayak artikulasi kadang nggak jelas. Jadi aku memang benar-benar belajar banget di sini, dan aku mintain sama NutriHub yang bantu Elemen. Aku bilang, Kak, kalau ada event ajak dong, aku pengen jadi pemateri, pengen belajar langsung ke lapangan gimana sih public speaking yang tepat Dan dan benar. mengasah kemampuan Yes. gitu ya. Oke. Dan untungnya dikasih kesempatan itu. Nah, tapi di tengah kesulitan itu semua pasti ada benefit dong. Iya. Yang udah dirasain apa? Apa aja benefitnya? Udah banyak dikenal orang gitu atau gimana? Ya, pasti dikenal orang. Benefit yang paling aku inginkan sebenarnya adalah kesenangan aja. Aku senang aja ketika aku bisa berbagi apa yang aku punya gitu. Aku senang aja ketika aku bilang, teman-teman mulai ya hidup sehat ya. Entah kapan mereka mulai, aku pikir suatu hari mereka akan mulai. Oke. Benar. Iya kan? Suatu hari akan mulai. Yes, dan mungkin akan diingat mungkin. Nah, Bang, sistem penilaiannya nih, Bang, untuk the new element of the year 20 and 23 itu gimana? Yang paling aku ingat ya, karena nanti kan juga sebagai juri pasti mereka lebih detail lagi Iya. ya. Kayak kepemimpinan kita, terus udah pasti kayak look-nya kita, Look. terus kayak public speaking kita, pengetahuan kita, latar belakang kita. Jadi elemen itu nggak mencari orang yang sedang atau baru saja memulai hidup sehat, tapi yang udah dari kapan tahun memulai gerakan pola hidup sehat, atau at least itu olahraga, atau bahkan makan sehat gitu. Dan yang 16 orang ini itu mereka itu yang bagus-bagus banget, yang punya gerakan kayak komunitas sehat yang mereka bentuk sendiri, atau yang mereka gabung dalam komunitas itu beberapa tahun yang lalu. Jadi bukan hanya sekedar aku ikut elemen dan aku mulai dari hidup sehat, enggak. Itu sih. Ada nggak, Bang, dia kayak sistem vote, mana tahu vote biar dipilih nih Iya. sama Tribuners? Tadinya ada, aku tadinya pengen, tapi nggak ada. Oh, tapi nggak ada. Berarti pure penilaian dari juri Juri. dan apa ya, dari kemahiran
skill dan dari kualitas kita. finalis. Wah. Tapi tetap dukung dong Tribuners ya, tolonglah, karena ini tolonglah. perwakilan Dari Sumatera Sumatera Utara. Utara, gitu. Ayo orang Parsoburan, Iya, persebulan, tolonglah persebulan nih, gimana ini? kita tonton sama-sama ya. Kapan Bang? Tanggal 29 Juli di Trans 7. 29 Juli di Trans 7. Iya. Nah sejauh ini apakah orang-orang terdekat mendukung? Oh, udah pasti sih. Memang sejak awal atau sejak awal penolakan? Oh enggak. Sejak awal memang orang tua udah pasti mendukung ya, apalagi lewat doa segala macem. Mama selalu bilang kasih yang terbaik aja ya gitu. Tapi penolakan itu malah dari teman ke teman sebenarnya. Ada aja ya cerita yang kayak gini kan, Cak? Iya. Justru dari teman ke teman, kenapa? Iya, ke teman aja yang kayak ya banyak lah stigma yang mereka lakuin, yang mereka katakan untuk kayak udah jangan mulailah, jangan ikut itu gitu kan. Itu kan bukan kamu gitu. Kamu kan atlet, kamu kan mau jadi aktor, ngapain ikut pageant gitu-gitulah. Oke. Sedangkan mereka nggak tahu kalau ini udah berubah gitu, udah lebih ke health influencernya gitu. Iya. Makanya tadi ya namanya pun udah the new element. Iya. Makanya jadi tanya apa bedanya sama yang lalu-lalu. Iya, benar. Rupanya enggak pure lagi di pageant. Iya, tapi tetap ada slotnya karena kan memang udah ada lisensi kan. Iya. Yang nanti teman-teman yang kalau lolos dibawa ke supranasional, supra-internasional. Oke Bang, ini Bang Diki udah cukup keren ya, Cak. Boleh dong dikasih tipsnya ke Tribuners biar Tribuners bisa mencontoh abangnya, Bang Diki. Apa nih tips apa nih? Tips biar bisa kayak abang mungkin semangat, baru berani mengambil langkah, Tekadnya yang kuat ya. Oke, aku mungkin yang pertama pengen aku share ke teman-teman mulailah hidup sehat karena tubuh kita ini aset kita sampai jangka tua nantinya. Aku ingat banget, aku pernah ngelatih nenek-nenek usia 62 tahun, dia seorang CEO perusahaan, dia bilang, sebenarnya olahraga itu atau hidup sehat itu bukan tentang menunggu waktu, tapi tentang menyediakan waktu. Kita bisa bayangin ya, CEO itu punya jadwal Kesibukan yang padat banget, tapi dia bisa tetap menyediakan waktu untuk olahraga. Masa kita anak muda nggak bisa. Mungkin oke lah, seusia kita masih ada yang kuliah, ada yang sambil kerja gitu. Olahraga itu bisa cuma 30 menit aja satu hari, nggak perlu capek-capek. Yep. Mulai aja dulu. Iya kan? tertampar ya. Dia sama saya juga. Iya kan. Dan satu lagi mungkin buat teman-teman yang satu kampung ini aku khusus banget, pengen banget satu kampung tolong dengar Parsuburan. Denger ya. Aku pengen bilang, change your mindset and change your life. Ubah pola pikirmu dan ubah hidupmu. Gak usah pedulikan teman-teman kita atau stigma yang ada di kampung kita yang bilang kita nggak bisa apa-apa karena nggak punya privilege, kita nggak bisa apa-apa karena kita nggak jadi orang kaya. Nggak masalah. Kita bisa ubah hidup kita di awal dengan pola pikir kita. Oke, sedap. Mindset is the key. Nah, tapi untuk kedepannya nih, selain mungkin memenangkan mungkin ya ajang elemen ini, Amin, amin. Apalagi goalsnya Bang Diki ke depannya? Goalsku akan tetap balik dari awal sebenarnya. Aku pengen jadi aktor. Aktor ya. Tapi aku ada kisah unik sebenarnya kenapa aku ngambil olahraga dulu. Kan aku juga kuliah olahraga ya. Oh, kuliahnya olahraga. Iya, Dan pendidikan- sudah lulus. Udah lulus Oke. gitu kan. Pendidikan pelatihan olahraga. Nah, waktu itu temanku tanya kan, karena aku juga dulu suka akuntansi. Jadi waktu itu kan kita ada 3 pilihan untuk Masuk perguruan universitas. Perguruan tinggi. Aku pilih pertama akuntansi. Nah, yang kedua, ketiga aku bingung. Terus temanku bertanya, kamu mau jadi apa? Terus aku bilang, ini aku ide-ide yang menurutku memang di luar nalar orang aja. Aku pengen jadi menteri, gitu. Menteri olahraga. Bisa nggak? Gitu kan. Padahal dia yang ngisi gitu kan. Aku nantang dia gitu. Oke. Ya udah coba aja ambil olahraga gitu. Aku ambil dan ternyata masuk di situ. Itu yang lulus gitu ya. Tapi ternyata pas aku selidikin, aku cari tahu lagi untuk jadi menteri bukan tentang itu, tapi tentang kita masuk politik kan sebenarnya. Gitu. Keren sih. Tapi ya siapa tahu Tuhan Iya, mengizinkan, Tuhan ya mengizinkan. kan. Memang sudah jalannya di situ, bakalan ke situ Iya, gitu. betul. Udah tersurat ini Diki Pardosi Amin, amin. jadi menteri. Amin. Siapa yang bisa menghalangi, Iya kan? dong, seenggaknya kan aku udah paham tentang olahraga, udah paham pernah dunia jadi atlet aktor juga. Jadi atlet juga udah tahu keluh kesah di bawah gimana gitu kan. Siapa tahu ada Jalan. jalannya naik ke atas gitu kan. Amin lah. Ya, Diki ini salah satu sosok yang bagus untuk dicontoh Tribuners. Inspiratif. Benar, dia memiliki mimpi yang sangat luar biasa. Dia berani keluar dari zona nyamannya yang dulunya tukang berkelahi. Dia ubah mindsetnya. Ya kenapa ya kan? Kenapa nggak jadi atlet Atlet ya? Aku aja, taruh gitu. aja nih, Bang. Kok tangannya Jangan Tolong takut ya. bermimpi sih, betul. Jangan takut bermimpi benar.
Oke Tribuners, itu dia cakap-cakap kita dengan Diki Pardosi ya. Terima kasih Bang Diki udah datang ke Tribun Medan ya. Semoga karirnya semakin melejit, semakin bersinar ya. Joy tunggu sih nih film-film Bang Diki. Amin. Jangan lupa ditonton ya. Iya. Tadi film-filmnya tuh yang udah disebutin tonton di Netflix ya. Genflix. Genflix. Oh, Genflix. Oke, Tribuners. Sangat menginspirasi ya tentunya kisah Bang Diki tadi buat teman-teman bukan hanya di Sumatera Utara, di Bali, namun di seluruh Indonesia untuk semangat terus berkarya, apalagi kalau masih muda ya, jaga kesehatan juga karena kesehatan itu aset tadi kata Bang Diki. Oke Tribuners, sekian dulu Smart Gen kita pada hari ini. Jangan lupa saksikan Smart Gen di YouTube dan Facebook Tribun Medan setiap hari Minggu jam berapa Joy? Jam 5 sore. Oke, aku Ica Dan aku Joy. serta kru yang bertugas pamit undur diri. Bye Tribuners.